menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita itu kan ada 3, Pak. 1, berlebihan. Yang disebut dalam bahasa Arab adalah israf. Sehingga ini larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wala tusrifu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul washrab walbas min ghairi sarafin wala min ghairi israfin wala makhilah." Makan, minum, berpakaian, buat rumah, punya kendaraan, punya tanah, punya usaha, silahkan. Tapi jangan, artinya nikmatilah, makanlah, minumlah, berpakaian, punya kendaraan, punya tempat tinggal. Tapi jangan berlebihan dan jangan sombong. Jadi berlebihan ini dilarang. Dan berlebihan itulah yang dinamakan dengan mubadzir. Dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura." Berikanlah haknya kepada kerabat. Berikanlah haknya orang miskin, berikanlah haknya orang yang musafir yang kehabisan bekal. Dan janganlah mubadzir, berlebihan. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya setan, dan setan sungguh ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan berlebihan itu apa, Pak? Berlebihan itu 1, menggunakan hartanya dalam yang haram, ini berlebihan. Dia melakukan perbuatan haram, menghabiskan uang, berarti dia mubadzir, dia berlebihan. Atau melakukan perbuatan yang mubah dibolehkan, tapi melampaui batas. Ini adalah pengertian dari berlebihan. Kemudian yang kedua, terlalu pelit. Mestinya harus 10, pasnya 10 dia kurangi cuma 5. Inilah yang namanya bukhl, inilah yang namanya syuh. Ibnu Qayyim, Bapak Ibu saya hormati, rahimahullahu taala, dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, beliau membedakan antara bakhil dan syuh, antara syuh dengan bukhl. Saya bacakan. Syuh adalah syiddatul harsi ala syai' wal ihfa'u fi talabihi wal istiqsa'u fi tahsilihi wa jasha'un nafsi alaihi. Wal bukhlu man'u infaqihi ba'da khusulihi wa hubbuhu wa imsakuhu. Fahuwa syahihun qabla khusulihi, bakhilun ba'da khusulihi. Fal bukhlu samratu syuhi wasyuhu yad'u ilal bukhli wasyuhu kaminun fin nafsi faman bakhila faqad ata'a syuhahu wa man lam yabkhal faqad asa syuhahu wa waqa syarrahu. Wa qala ta'ala wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi beliau membedakan, Pak. Syuh, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sama diartikan juga kikir, juga diartikan pelit. Bukhl, bakhil juga diartikan kikir dan pelit. Cuma di sana ada perbedaannya. Kalau syuh, menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah pelit ketika mengumpulkan uang. Ketika berusaha, ketika bekerja, mencari uang, dia pelit, itu namanya syuh. Sedangkan bakhil adalah ketika dia sudah mendapatkan uang, terkumpul di tangannya, dia pelit. Ini namanya bakhil. Ini namanya bakhil. Ketika hartanya sudah terkumpul, dia punya uang banyak, Pak, dia pelit. Nah, ini namanya bukhl, dan ini kita sudah paham semuanya.
Sampai di orang-orang Arab itu terkenal ada orang pelit, Pak. Ada 3 kelompok orang pelit. Yang pertama, pelit tidak mau memberi orang lain. Dia makan sendiri, tapi untuk beri ke orang lain dia nggak mau. Pelit. Yang nomor 2, pelit terhadap dirinya sendiri. Dia duitnya banyak, tapi untuk sendiri, Pak, dia pelit. Makan juga yang sangat tidak enak, pakaiannya juga nggak sopan gitu. Rumahnya juga tidak mencerminkan orang punya duit banyak. Sehingga nikmat yang Allah berikan banyak kepada dia itu dia tidak tunjukkan dan dia tidak tampakkan. Ini kan berarti termasuk kufur nikmat, tidak syukur. Dia bakhil, tidak pernah memberi orang lain. Yang kedua, dia bakhil, dia tidak pernah memberikan kepada dirinya yang cukup. Yang nomor 3 adalah dia bakhil jika ada orang mempunyai harta yang banyak. Jika harta itu ada di tangan orang, dia pelit, dia bakhil jika orang itu menggunakan hartanya untuk kemaslahatan dia. Nah, inilah bakhil yang paling tinggi, Pak. Jadi ada orang punya harta, dia yang tidak punya, dia yang hanya lihat itu, dia merasa pelit. Jangan sampai miliknya orang lain itu diberikan kepada orang lain. Karena dia kepingin memiliki itu. Dia kepingin memiliki miliknya orang. Ketika orang yang punya itu ingin memberikan kepada orang lain atau ingin dia nikmati sendiri, dia pelit. Dia merasa gitu, Pak. Paham ya, Pak ya? Jadi dia melihat orang lain punya harta, terus orang yang punya harta itu mau memberikan orang kepada orang lain atau menikmati sendiri, dirinya pelit. Padahal itu miliknya orang lain. Dia pelit. Dia nggak rela, nggak rela orang itu memberikan kepada orang lain, mengkonsumsi sendiri, menggunakan sendiri, nggak rela dia. Ah, ini puncaknya pelit. Yang rela, yang membuat rela apa? Yang dimiliki orang itu sampai kepada dia, itu yang dia rela. Karena ketika sudah sampai kepada dia, dia akan pegangi, tidak dikasihkan orang lain. Bahkan tidak dia nikmati sebagaimana mestinya. Nah, itu puncaknya kikir, puncaknya kikir atau puncaknya bakhil. Jadi Bapak saya hormati, ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, perbedaan antara syuh dengan bakhil. Ketika berusaha, bekerja, mengumpulkan harta, di situ dia pelit, itu namanya syuh. Tapi kalau sudah punya, dia tidak mau memberikan kepada orang lain, dia simpan untuk dirinya sendiri, ini namanya bukhl. Bapak Ibu saya hormati, kemudian yang ketiga, kita menggunakan harta yang ketiga, modelnya adalah iktisad, artinya sesuai dengan ukuran. Yang pertama adalah jor-joran, berlebihan yang disebut dengan mubadzir. Yang kedua adalah kurang-kurang yang disebut dengan bakhil atau syuh. Kemudian yang nomor 3 adalah pas, sesuai dengan ukuran. Inilah Bapak yang saya hormati, inilah sikap yang ketiga, inilah yang dipuji dan diperintahkan untuk kita melakukannya. Bahkan kita cocok sesuai dengan ukuran ini, termasuk sifatnya ibadur rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
Di antara sifat ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, yaitu orang-orang yang jika infak, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, dan tidak kurang, pas, wa kana baina dzalika qawama, dan dia infaknya, sedekahnya itu antara keduanya itu sehingga seimbang. Contoh Pak ya, duitnya banyak, dia keluarkan zakat. Kemudian zakat kan tidak banyak itu, karena cuma 2,5%. Masih banyak dia punya. Dia sudah punya rumah, dia punya kendaraan, dia punya tanah, dia punya usaha, uangnya dinafkahkan untuk keluarganya, mengkuliahkan anaknya, yang wajib-wajib semuanya sudah, nafkah keluarga sudah, baru dia sedekah yang sifatnya sunnah, tapi tidak sampai menghabiskan hartanya. Jadi kelebihan dari uang yang dia punya setelah dia membayarkan kewajiban-kewajiban dia, kok masih dari uang yang tersisa itu diambil sebagian untuk sedekah yang sifatnya wajib. Inilah yang paling bagus, inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus shadaqati an dhahri ghina. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang kita keluarkan dari uang yang ada pada tangan kita. Uang itu adalah kelebihan setelah kita menunaikan